Bisa share screen AI? Belum bisa ya? Enggak. Ini. Udah. Coba. Baik, perkuliahan sore ini akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan sore ini. Dan terima kasih kepada teman-teman sudah bergabung di ruang Zoom ini. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan memimpin diskusi sore ini. Kami akan menjelaskan tentang sifat dasar determinan. Sebelumnya membacakan tentang materi ini, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu pertama saya sendiri, kemudian Dwi Tari Aprila, yang ketiga Erina Lara Maharani, yang keempat Prestia Manda. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Dwi Tari Aprila. Kepada Tari dipersilakan. Maaf teman-teman, karena Tari jaringannya kurang bagus, jadi akan digantikan oleh Manda. Pada Manda dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Saya akan membacakan materi yaitu tentang sifat-sifat dasar determinan. Misalkan ada dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B, yang merupakan matriks N kali N, dan K adalah sebuah skalar sembarang. Hubungan yang mungkin terjadi antara matriks A dan matriks B yaitu determinan A dan determinan B. Determinan KA, determinan A tambah B, dan determinan A kali B. Yang pertama yaitu determinan KA sama dengan K pangkat N determinan A. K didapatkan dari faktor bersama dari suatu baris yang dapat dikeluarkan melewati tanda determinan. Sedangkan N didapatkan dari N baris pada KA. Contohnya yaitu determinan dari KA11, KA12, KA21, KA22 itu sama dengan K kuadrat dikali determinan A11, A12, A21, A22. Selanjutnya yaitu determinan A tambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Contohnya yaitu determinan A dengan 1, 2, 3, 2, matriks B 2, 4, 2, 1, dan matriks AB yaitu matriks A ditambah matriks B yaitu 3, 6, 5, 3, di mana 5 merupakan hasil jumlah dari, dengan determinan A ditambah B itu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Kita mendapatkan determinan A ditambah B yaitu 3 dikali 3 dikurang 5 dikali 6 yaitu negatif 21. Dan determinan A yaitu 1 dikali 2 dikurang 3 dikali 2 yaitu negatif 4.
ditambah determinan B, yaitu 2 dikali 1 dikurang 2 dikali 4, yaitu negatif 6. Sehingga didapatkan determinan A ditambah determinan B, yaitu negatif 10, yang tidak sama dengan determinan A tambah B, yaitu negatif 21. Terima kasih kepada Manda. Materi akan dilanjutkan oleh Erina Lara Maharani. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Teorema 4. Jika A adalah sembarang matrik kuadrat, maka Bentar. Mohon maaf teman-teman, sepertinya kami salah menampilkan PPT. Kami izin untuk mengganti PPT. Recording in progress.
Untuk teman-teman semua, mohon maaf atas kesalahan teknis. Jadi kami akan mengulangi dari materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Dwi Tari Aprila. Kepada Tari, dipersilahkan. Baiklah, sifat-sifat determinan. Misalkan A dan B adalah matriks-matriks N kali N, dan K adalah skalar sebarang. Hubungan yang mungkin antara determinan A dan determinan B yaitu determinan KA, determinan A ditambah B, determinan A kali B. Determinan KA sama dengan K pangkat N determinan A. K didapatkan dari faktor bersama dari suatu baris yang dapat dikeluarkan melewati tanda determinan, sedangkan N didapatkan dari N baris pada KA. Contoh, KA11, KA12, KA21, KA22 sama dengan K kuadrat A11, A12, A21, A22. Teorema 4. Jika A sembarang matriks kuadrat, maka determinan A sama dengan determinan A transpos. Untuk membuktikan pernyataan, kita hanya perlu mentranspos matriks yang ditinjau. Contoh, determinan A sama dengan A11, A12, A21, A22. Determinan A transpos sama dengan A11, A21, A12, A22. Determinan yang didapatkan sama, yaitu determinan A sama dengan determinan A transpos, sama dengan A11 kali A22 dikurang A12 kali A21. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tari. Materi akan dilanjutkan oleh Erina Lara Maharani. Kepada Lara, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Tari tadi, yaitu teorema 5. Misalkan ada 3 matriks, yaitu matriks A, B, dan C adalah matriks-matriks N dikali N yang berbeda hanya pada satu baris. Misalnya pada baris ke R, dan asumsikan bahwa baris ke R dari C dapat diperoleh dengan menjumlahkan entry-entry yang bersesuaian pada baris ke R dari A dan B. Maka determinan C sama dengan determinan A dan ditambah determinan B. Misalnya, matriks A yaitu A11, A12, A21, dan A22. Dan matriks B, A11, A12, A21, dan B22. Jadi determinan A ditambah determinan B sama dengan A11 dikali A22 dikurang A21 dikali A12 ditambah A11 dikali B22 dikurang B21 dikali A12 sama dengan A11 dikali A22 ditambah B22 dikurang A12 dikali A21 ditambah B21. Jadi determinan A11, A12, A21 ditambah B21 dan A22 ditambah B22 sama dengan determinan A11, A12, A21, A22 ditambah determinan A11, A12, B21, dan B22. Contohnya, misalkan matriks A yaitu 1, 2, 3, 1, matriks B 1, 2, 2, 5, dan matriks C 1, 2, 5, 4. 1 sama dengan 1, 2, 3 ditambah 2, 1 ditambah 5, yaitu sama dengan matriks 1, 2, 3, 1, ditambah matriks 1, 2, 2, 5. Sama dengan min 4 sama dengan min 4 tambah 1, hasilnya sama, yaitu min 4 sama dengan min 4. Next. Determinan A ditambah B tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B. Misalnya matriks A 1, 2, 3, 2, matriks B 2, 4, 2, 1, dan matriks A ditambah B yaitu 3, 6, 5, 3. Determinan A ditambah B yaitu tidak sama dengan determinan A ditambah determinan B, di mana determinan A ditambah B yaitu min 21 tidak sama dengan min 4 ditambah min 6, yaitu min 21 tidak sama dengan min 10. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Lara. Materi akan dilanjutkan oleh Restia Manda. Kepada Manda dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Lara. Tentang teorema 6, jika A dan B adalah matriks kuadrat yang ukurannya sama, maka determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Misalkan matriks A merupakan hasil perkalian satu baris dari matriks identitas dengan K, maka AB merupakan hasil dari B dengan mengalikan satu barisnya dengan K. Sehingga determinan AB sama dengan K dikali determinan B. Determinan dari satu baris matriks identitas dikali dengan K adalah K, sehingga determinan AB itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Teorema 7. Sebuah matriks A dikuadratkan dapat dibalik jika dan hanya jika determinan A bukan 0. Karena A inverse dikali A sama dengan matriks identitas, maka determinan dari A inverse dikali A itu sama dengan determinan matriks identitas. Sehingga determinan A inverse dikali determinan A sama dengan matriks identitas. Karena kita berasumsi bahwa determinan A bukan 0, maka kita dapat membagi kedua ruas dengan determinan A, sehingga didapatkan determinan dari A inverse itu sama dengan 1 per determinan A. Contohnya yaitu, untuk matriks A 1, 2, 3, 1, 0, 1, 2, 4, 6, karena baris 1 dan 3 sebanding, maka determinan A sama dengan 0, sehingga A tidak dapat dibalik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Manda. Jika teman-teman memiliki tambahan untuk materi kita ini, diberikan kesempatan untuk menambahkan atau ada pertanyaan, teman-teman boleh bertanya terkait materi yang dibacakan tadi. Apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Silakan. Izin bertanya, moderator. Silakan Rio. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sini Rio ingin bertanya ya pada slide 4 nih kan ada teorema ya, di mana determinan KA sama dengan K pangkat N dikali determinan A, di mana N itu kan banyak baris gitu kan. Nah, di sini udah ada contoh. Coba dari kelompok 2 itu contohin yang pakai angka langsung gitu. Jadi ada determinannya, nanti dibuktikan apakah ini tuh benar itu K pangkat N gitu. Itu aja. Terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih Rio. Sembari kami mencari jawaban, untuk teman-teman yang lain boleh bertanya atau ingin menambahkan, atau boleh menjawab dari pertanyaan Rio tadi.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rio. Misalkan ada matriks A 1, 2, 1, 1, dan dan K sama dengan 2. Maka determinan KA yaitu determinan 2A itu sama dengan 2 dipangkatkan 2 dikali determinan A. Jadi nanti determinan 2A itu sama dengan determinan dari 2, 4, 2, 2 sama dengan 4 dikali determinan 1, 2, 1, 1. Jadi 4 dikurang 8 itu sama dengan 4 dikali 1 kurang 2. Dan hasilnya sama-sama negatif 4. Sekian jawaban dari saya. Oke, izin menambahkan. Sudah. Boleh? Ada suaranya. Oke, izin menambahkan ya. Ya tadi udah dijelasin sama Resti contoh soalnya, tapi itu kan diketahui K-nya. Gimana kalau misalnya ada matriks yang dia itu nggak bisa, gimana ya, nggak ada faktor bersama, tapi nanti bentuknya per gitu. Misalnya ada matriks 3, 4, negatif 3, negatif 4 gitu misalnya. Misalnya kita faktorin 3 itu bisa nggak? Nanti determinan nanti kita faktorin 3 kan yang baris kedua kolom keduanya baris pertama kolom kedua itu kan jadinya 4/3 tuh. Itu bisa juga nggak pakai cara ini untuk nyari determinannya, nanti bakal sama tuh determinan KA sama dengan K pangkat N determinan A. Sekian. Maaf ya suaranya putus-putus. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, ulang nih ya. Tadi kan di contoh Amanda tuh udah diketahui K-nya ya, K-nya langsung keluar K-nya sama dengan 2 gitu kan. Gimana kalau dengan matriks biasa, terus kita faktorin tapi nggak ada faktornya gitu. Misalnya kan matriksnya 3, 4, negatif 3, negatif 4. Gitu kan. Itu bisa nggak kita faktorin sama-sama 3 gitu. Nanti kan yang ada yang jadi 4/3 sama negatif 4/3 gitu. Bisa nggak kayak gitu? Ya, itu sih tambahannya. Pertanyaan. Jelas suaranya? Jelas, yo. Tunggu sebentar. Rio bisa cari contoh yang lain karena dari matriks yang Rio sebutin tadi itu matriks barisnya itu proporsional, jadi nanti dapat determinannya 0. Oke, jadi diganti aja yang negatif 4 jadi 4. Kan jadinya 3, 4, negatif 3, 4. Gitu.
Bisa yo, kan tadi itu matriksnya berarti kalau untuk misalkan K-nya tidak diketahui kan, matriksnya itu 3, 4, negatif 3, 4. Jadi nanti matriksnya 3K, 4K, negatif 3K, 4K. Itu sama dengan K kuadrat dikali matriks 3, 4, negatif 3, 4. Nah, pas dicari itu nanti dapatnya itu 24K kuadrat, sama-sama 24K kuadrat. Oke. Sekarang pertanyaan Theo, berarti K-nya itu setiap soal diketahui dulu ya? Untuk apanya? Apa namanya? Cari determinannya. Ya. Misalnya udah ada matriks A, itu biasanya K-nya diketahui gitu. Biasanya mungkin iya. Oke, udah. Makasih jawabannya dari kelompok. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk pertanyaan dari Rio dan jawaban dari Manda. Apakah teman-teman yang lain ingin menambahkan atau bertanya? Silakan. Baik, karena teman-teman semua tidak ada yang bertanya atau menambahkan materi lagi, kami kelompok 2 menutup diskusi sore hari ini. Saya sebagai moderator, jika ada perkataan salah atau tindakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.